Oke, shalom, selamat pagi semuanya. Bersyukur, berterima kasih pada Tuhan kalau pagi hari ini kita boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru. Kita mau sama-sama datang bersyukur kepada Tuhan buat setiap kebaikan, buat setiap kemurahan yang Tuhan nyatakan dalam hidup kita dari hari ke hari. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu pagi hari ini. Terima kasih buat kebaikan dan kemurahan yang terus-menerus Engkau nyatakan dalam hidup kami. Terima kasih buat pemeliharaanmu yang sempurna yang Kau nyatakan dalam hidup kami. Kami bersyukur, kami berterima kasih karena Engkau baik bagi kami. Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik. Engkau selalu baik bagi kami. Terpujilah namamu, terpujilah namamu Tuhan. Sebab Engkau yang layak dipuji, Engkau yang layak disembah, Engkau yang layak ditinggikan, Engkau yang layak diagungkan. Terpujilah namamu Tuhan, terpujilah namamu Tuhan. Engkau lebih dari segalanya, Engkau lebih dari apapun dan siapapun juga. Sebab Engkau segala-galanya bagi kami. Terpujilah namamu Tuhan. Kami bersyukur kami boleh memanggilmu ya Aba, ya Bapa. Sebab Engkau menjadikan kami anak-anak kesayanganmu, milik pusakamu. Sebab itu kami bersyukur kepadamu. Haleluya, haleluya. Aba, Bapa. Aba, Bapa. Kau segalanya bagiku. Naikkan syukur padamu dengan segenap hatiku. Aba, Bapa, ku mengasihimu. Aba, Bapa, Aba, Bapa. Bapa, Abba, Bapa, Kau segalanya bagiku. Naikkan syukur padamu dengan segenap hatiku. Aba, Bapa, ku mengasihimu. Dari salahnya Engkau Tuhan, Prospera dan berbahagia, tiada
bersekutu denganmu, jadi aku hamba setia kepadamu. Abba, ya Bapa, haleluya. Bapa, Abba, Kau segala bagiku. Dan syukur padamu dengan segenap hatiku. Abba, mengasihimu. Amin, haleluya. Lebih dari Kau Tuhan, esperada bermata, tiada arti. Bersekutu denganmu, jadi aku hamba setia kepadamu. Lebih dari segalanya, lebih dari segalanya, ini Kau Tuhan, esperada bermata, tiada arti. Amin, amin. Ku ingin lebih bersekutu denganmu, jadi aku hamba setia kepadamu. Jadi aku hamba setia kepadamu.
Sebab tidak ada Allah yang seperti itu. Tidak ada yang sama seperti-Mu, Yesus. Allah yang mengasihi kami. Dengan kasih yang sempurna, dengan kasih yang ajaib, kami bersyukur. Kami sembah, kami sembah. Puji namamu, puji namamu. Oh Bapa yang ajaib, oh Bapa yang dahsyat, Bapa yang mulia, tiada yang sama seperti-Mu, tiada yang lain.
Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang hebat, Allah yang ajaib, Allah yang luar biasa. Kami bangga punya Allah yang seperti itu. Bahkan Kau yang menjadi Bapa bagi kami, Kau yang tak pernah tinggalkan, Kau yang tak pernah biarkan, Kau yang selalu ada bersama kami Tuhan. Bapa yang setia, Kau tak pernah ikat janji. Kami bersyukur, kami bersyukur. Bersyukur. Kami bersyukur. Pujilah pujilah namamu Yesus. Hanya Kau yang layak dipuji, disembah. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Hanya Kau yang layak dianugerahkan. Ditinggikan selamanya. 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 Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Terpujilah namamu. Terpujilah namamu. Yesus Tuhan. Terpujilah namamu.
Haleluya. Ajaib Engkau Tuhan. Ajaib Engkau Bapa. Segala-galanya baik kasih. Tiada yang sepertimu, tiada yang sama. Lebih dari segalanya, lebih dari apapun dan siapapun. Hanya Engkau. Kasih-Mu ajaib. Kasih-Mu sempurna dalam hidup kami. Kami bersyukur, kami bersyukur. Kami puji, kami sembah, kami tinggikan Engkau Tuhan. Engkau Raja. Haleluya. 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 Mulialah nama-Mu. Terima kasih. Kami bersyukur Engkau yang selalu ada dalam hidup kami. Engkau yang tak pernah meninggalkan dan membiarkan kami. Ya Aba, ya Bapa, terpujilah nama-Mu. Kasih yang sempurna telah terima dari-Mu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karunia-Mu. Berikan aku layak aku dapat memanggilmu Bapa kami yang ku minta saat mencari mendapatkan bukan yang Kau bukakan sebab Kau Bapa yang kami akan aku sendirian tak selalu ada sebab Kau Bapa-Ku Bapa yang kekal. Kami bersyukur buat kasih yang sempurna kami terima. Kasih yang sempurna terima dari-Mu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih
Sampai selama-lamanya. Kasih-Mu tak berubah, kuasa-Mu tak berubah, dan firman-Mu juga tak berubah. Sebab Engkau Bapa yang kekal bagi kami. Kami bersyukur kepadamu pagi hari. Dan kami mau siapkan hati kami lagi untuk firman. Roh Kudus, tolong kami mengerti. Tolong kami itu dapat memahami firman. Sehingga kami percaya firman dan kami melakukannya dalam hidup kami. Kami sambut firman-Mu pagi ini dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin, amin. Oke, Ibu Dorcas, silakan. Selamat pagi semuanya. Pagi ini kita akan bahas lagi, lanjutkan ke Wahyu 13 ya. Baca Wahyu itu memang rada-rada mesti punya pengetahuan, punya apa ya,
ya pengetahuan kita lebih dalam lagi tentang Alkitab itu sendiri sebenarnya. Jadi saya juga yang tadinya nggak buka eksposisinya, yang nggak buka, yang nggak apa yang harus tahu kan tentang segala macam binatang dan apapun. Jadi saya buka juga untuk biar lebih tahu. Jadi memang sangat baik ya kalau kita ditunjuk, ditugaskan untuk apa namanya yang menjelaskan, yang kita membagi sharing itu kan. Jadi kita secara nggak langsung belajar lebih dalam lagi gitu untuk disiplin. Jadi hari ini kan kita baca di Wahyu 13 itu, ketika aku baca lagi, ya ini memang tentang bahas yang lebih ya tanda kutip lah ya, hal yang mengerikan dan yang sedang terjadi tentang antikris dan nabi palsu. Kalau di sini yang dilihat, karena nanti kita akan bahas secara tentang binatang yang keluar dari dalam laut, dan kita yang nanti akan juga bahas tentang binatang yang keluar dari dalam bumi. Jadi apa binatang yang keluar dari dalam laut dan ada binatang yang keluar dari dalam bumi. Jadi ini ada perwakilan itu siapakah mereka, binatang-binatang ini siapakah mereka. Jadi ini hanya sekilas gambaran bahwa binatang yang keluar dari dalam laut itu yang dikisahkan itu, bahwa sebenarnya itu sedang menceritakan tentang siapa antikris. Ya, dan juga nanti binatang yang keluar dari dalam bumi itu yang mewakili siapa mereka sebagai nabi-nabi palsu. Kita baca aja ya. Binatang yang keluar dari dalam laut, dan ia tinggal berdiri di pantai laut. Lalu aku melihat seekor binatang keluar dari dalam laut, bertanduk 10, berkepala 7. Di atas tanduk-tanduknya terdapat 10 mahkota, dan pada kepalanya tertulis nama-nama hujat. Ya, kita lihat itu sampai tertulis nama-nama hujat. Binatang yang kulihat itu serupa dengan macan tutul, dan kakinya seperti kaki beruang, mulutnya seperti mulut singa. Dan naga itu memberikan kepadanya kekuatannya dan tahtanya dan kekuasaannya yang besar. Jadi ini bukan main-main, dia kasih kekuasaan yang sangat besar kepada dia. Maka tampaklah kepadaku satu dari kepala-kepalanya itu seperti kena luka yang membahayakan hidupnya. Tetapi luka yang membahayakan hidupnya itu sembuh. Seluruh dunia heran, lalu mengikuti binatang itu. Dan mereka menyembah naga itu karena ia memberikan kekuasaan kepada binatang itu, dan mereka menyembah binatang itu sambil berkata, siapakah yang sama seperti binatang ini, dan siapakah yang dapat berperang melawan dia? Dan kepada binatang itu diberikan mulut yang penuh kesombongan, hujat. Kepadanya diberikan juga kuasa untuk melakukannya 42 bulan lamanya. Lalu ia membuka mulutnya untuk menghujat Allah, menghujat namanya dan kemah kediamannya dan semua mereka yang diam di surga. Ini jadi keberanian yang sangat berani menghujat Allah. Yang selama ini adalah anak-anak Allah adalah menghormati Allah, menyanjung Allah. Ini semua dibuat semua kebalikannya. Jadi berani menghujat Allah, dan kediamannya. Dan yang ketujuh, kita teruskan ya, karena ini sampai ayat 18. Jadi dengan sabar kita baca untuk kita jadikan pengetahuan bersama-sama, dan juga saya juga masih belajar. Dan ia diperkenankan untuk berperang melawan orang-orang kudus. Ya, dan untuk mengalahkan mereka, dan kepadanya diberikan kuasa atas setiap suku dan umat dan bahasa dan bangsa. Jadi dia punya kuasa juga. Ya, jadi diberikan kuasa juga untuk lawan orang-orang kudus, untuk mengalahkan. Jadi ini hal-hal yang saat-saat yang tidak mudah bagi orang-orang kudus, bagi anak Tuhan pada masa-masa itu. Memang betul-betul tidak mudah, yang kita harus akui. Bukan kita akan menyepelekan dalam keadaan-keadaan itu.
Jadi ini sudah diberitahukan kepada kita di hari-hari itu, hari kita memang harus lawan mereka. Dan hari-hari itu mereka pun punya kuasa yang sangat besar untuk diberikan kuasa untuk mereka bisa lawan orang kudus. Ayat 8, dan semua orang yang diam di atas bumi akan menyembahnya. Jadi di masa-masa itu memang banyak banget orang yang sudah akan sujud sembah. Yaitu setiap orang yang namanya tidak tertulis sejak dunia dijadikan di dalam kitab kehidupan dari anak domba yang telah disembelih. Barang siapa yang bertelinga hendak ia dengar. Barang siapa ditentukan untuk ditawan, ia akan ditawan. Barang siapa ditentukan untuk dibunuh dengan pedang, ia harus dibunuh dengan pedang. Yang penting di sini ialah ketabahan dan iman orang-orang kudus. Sekilas ini adalah bahwa aku ngelihat dari berita-berita aja. Kita cerita dari berita. Dulu bangun gereja gereja setan, orang semua masih umpet-umpet. Tapi zaman sekarang kita harus lihat sendiri. Bahkan gereja mereka berani menunjukkan adanya gereja setan. Mereka menunjukkan bahwa tanda salib dan tanda salib yang seperti apa, mereka menunjukkan segala sesuatu yang terbalikannya dengan Alkitab. Bukan itu aja yang kita lihat zaman-zaman sekarang itu. Manusia lebih suka dengan kekerasan sebenarnya. Manusia banyak yang lebih mengikuti hal yang kita lihat is aja, sesuatu yang keji dan bengis sekali. Tetapi jangan kira bahwa banyak sekali anak-anak muda ikut dengan ajaran seperti itu. Kenapa mereka mau ikut seperti itu? Jadi ada sensasi-sensasi yang mereka berikan, yaitu kekuasaan. Sehingga dengan membunuh itu sebuah kepuasan, sebuah proud seperti itu. Sehingga mendorong semakin banyak orang yang akan mengikuti. Ini sebuah tanda-tanda bagi kita semua. Jadi siapakah antikris yang memang kita masih mempertanyakan? Antikris itu yang mana sebenarnya? Sehingga kita harus berhati-hati. Tapi di sini kita hanya diingatkan bahwa hari itu antikris itu memang kita hadapi, nabi palsu kita akan hadapi. Tetapi di sini Yohanes mengajarkan kita, menguatkan kita supaya kita tabah. Dan kita punya iman sebagai orang kudus. Kita bertahan dengan iman kita. Dan kita mau nggak mau, kita harus tetap tabah dengan kekuatan daripada Tuhan sendiri. Di sini dikasih tahu oleh Yohanes. Yang ke-11, dan aku melihat seekor binatang lain keluar dari dalam bumi dan bertanduk dua sama seperti anak domba, dan ia berbicara seperti seekor naga. Dan seluruh kuasa binatang yang pertama itu dijalankan di depan matanya. Ia menyebabkan seluruh bumi dan semua penghuni menyembah binatang pertama yang luka parah telah sembuh. Dan ia mengadakan tanda-tanda yang dahsyat. Bahkan ia menurunkan api dari langit ke bumi di depan mata semua orang. Jadi kalau antikris itu mereka akan mampu seperti melakukan hal-hal yang seperti meniru cara-caranya Tuhan. Contohnya seperti itu, seperti meniru hal-hal yang bikin hal-hal yang tanda-tanda yang dahsyat gitu loh. Hal-hal yang spektakuler yang mungkin akan terjadi di hari-hari itu. Bahkan dia akan menurunkan api dari langit ke bumi, ke depan mata semua orang. Dan ia akan menyesatkan mereka yang diam di bumi dengan tanda-tanda yang telah diberikan kepadanya untuk dilakukannya di depan mata binatang itu. Jadi antikris atau nabi-nabi palsu dia akan mampu, dia akan menyesatkan karena dikatakan dia akan menyesatkan mereka yang diam di bumi. Berarti berapa banyak orang yang nanti akan disesatkan oleh karena tanda-tanda mereka itu. Dan ia menyuruh mereka yang diam di bumi supaya mereka mendirikan patung untuk menghormati binatang yang luka oleh pedang, namun yang tetap hidup. Manusia itu sepertinya akan menjadi tunduk kepada binatang itu, sepertinya itu. Dan kepadanya diberikan kuasa untuk memberikan nyawa kepada patung binatang itu, sehingga patung binatang itu berbicara juga dan bertindak begitu rupa.
sehingga semua orang yang tidak menyembah patung binatang itu akan dibunuh. Jadi kita memang saat itu akan dipaksa untuk menuruti, tunduk kepada patung binatang itu, dikatakan. Jikalau tidak, akan dibunuh. Jadi masa-masa itu adalah masa-masa yang sangat-sangat sukar. Dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang kecil, orang besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya. Dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang atau bilangan namanya. Ini berisik nggak ya aku di sini? Enggak ya? Karena ada suara-suara masak-memasak. Enggak ya? Enggak. Oke. Jadi di sini kalau dikatakan sampai dijelaskan lebih detail bahwa pada masa itu kita nggak bisa beli, kita nggak bisa jual kalau kita nggak pakai tanda itu. Ngebayang nggak kalau kita ikut Tuhan di hari-hari itu? Memang sudah dipersiapkan bahwa dari sekarang bahwa itu memang akan terjadi. Kita sebagai anak-anak Tuhan dipersiapkan juga oleh Tuhan bahwa ada Roh Kudus yang menolong kita pada saat ini. Di zaman anugerah kita yang memperoleh itu, kita nggak ngegampangin semua apa yang Tuhan berikan. Kita betul-betul menggunakan zaman anugerah di mana kita boleh bebas, boleh menikmati namanya Roh Kudus, menikmati namanya Tuhan. Sehingga kita akan sadar bahwa Tuhan itu betul-betul ada. Kita sadar bahwa Tuhan betul-betul menjaga kita. Kita sadar bahwa Tuhan yang akan menyelamatkan kita. Sehingga kita kalau ketika sadar, kita akan pegang seteguh-teguhnya ketika masa sukar itu datang. Tapi kalau ketika kita nggak pernah menikmati apa artinya Tuhan, nggak pernah menikmati apa artinya anugerah, nggak pernah menikmati bagaimana ketika masa sukar itu datang, akan rontok banget, nggak? Gitu loh. Akan secara gampang kita dirontokkan dengan hal-hal seperti itu. Karena kita pasti akan takut. Beli barang aja pun nggak bisa. Jual barang apa nggak bisa. Mau gimana, masuk ke hutan semua. Masuk ke hutan semua. Yang penting di sini dikatakan. Yang penting dikatakan, barang siapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu, karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia. Dan bilangannya ialah 666, tanda 666. Nah, mungkin nanti Pak Heri yang pasti akan bisa ngejelasin lah angka 666 yang sudah dari kecil saya sudah dikasih tahu tentang angka 666 itulah. Yang memang kalau memang dia perkembangan zaman lah, semua apa chip lah, handphone lah, semua dijadikan sebagai satu kesatuan. Handphone yang nanti dijadikan menjadi pusat akan segala sesuatu. Orang udah mulai mengira-ngira angka 66 itu yang memang sedang iblis setan mempersiapkan semuanya itu supaya wahyu ini akhirnya akan terjadi. Ya, kita juga saya seringkali dengar dari hari ya, kita jangan terlalu memusingkan itu, kita fokus aja kepada firman supaya kita jadi nggak menjadi orang yang ketakutan seperti itu kan. Kalau kita baca kita akan menjadi ketakutan jadinya kan ya, siapa mereka dan kita akan seperti apa. Tapi ini wahyu ini kita akan justru semakin belajar untuk teguh, nikmati supaya di hari-hari itu kalau kita masih hidup di antara kondisi seperti itu, ya kita harus kuat, teguh, menghadapi segala keadaan di masa itu. Ya, kita bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Kita juga mampu membedakan di mana apa yang Tuhan mau dan apa yang Tuhan tidak mau. Apa yang boleh dan apa yang nggak boleh. Karena zaman sekarang, zaman teknologi sepertinya semua boleh gitu loh. Semua bebas, sebebas-bebasnya. Dibukakan dengan cara oleh iblis, dibukakan sebebas-bebasnya. Oke, demikian dari aku, Pak Heri. Balikin. Thank you. Oke, terima kasih untuk Ibu Dorcas. Jadi pesan firman Tuhan pagi hari ini, tetap tabah dalam segala keadaan, artinya tetap berpegang teguh pada firman Tuhan. Melihat apa yang sedang terjadi di dunia ini, bahwa segala sesuatu yang firman Tuhan tulis itu
itu digenapi, sekalipun seperti bahasa Ibu Dorcas tadi sesuatu yang menakutkan, tapi dari sudut pandang iman, kita harus melihatnya bahwa, wow, ternyata memang firman Tuhan itu ya dan amin. Apa yang difirmankannya pasti akan terjadi. Nah, lebih baik kita fokus kepada itu dan membuat kita akhirnya lebih fokus untuk terus melekat kepada firman Tuhan. Seperti istri saya tadi bilang, ya kita nggak usah sibuk nyari siapa mereka. Kita yakin saja siapa kita, bahwa kita ini adalah orang-orang yang sudah ditebus, kita ini adalah anak-anak Allah, kita ini mempunyai jaminan anugerah hidup kekal, kita ini harus hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, dan kita percaya ada janji perlindungan bagi kita orang-orang percaya ketika hari-hari itu akan tiba, dan hari-hari ini sedang tiba. Tapi sekali lagi, bersyukur kalau kita menjadi orang-orang yang melihat penggenapan janji firman, bahwa semua memang sedang menjurus kepada hal apa yang dicatat oleh firman Tuhan. Mengenai antikris, mengenai Anda, walaupun masih ada pro dan kontra, apakah chip itu kita boleh tanam atau enggak, nah, saya tidak akan sampai ke ranah situ. Tapi firman Tuhan pagi hari ini mengingatkan kita sekali lagi, ketika kita harus menghadapi situasi seperti itu, firman Tuhan katakan, tetaplah kita tabah. Bahkan di ayat sebelumnya, kalaupun memang ditentukan kita mengalami aniaya, kata kuncinya adalah tetaplah tabah, jangan menyangkal imanmu, tetaplah percaya. Makanya dilatih dari sekarang, menghadapi situasi-situasi yang sulit dalam hidup, jangan bersungut-sungut. Belajarlah mengucap syukur dalam segala keadaan. Belajarlah menghadapi hidup ini dengan bergantung, berharap, beriman sepenuhnya kepada Tuhan. Karena kalau sekarang saja untuk hal-hal yang sepele, dalam tanda kutip, hanya soal untuk urusan uang, urusan tersinggung satu dengan yang lain, iman kita sudah babak belur, gimana mau ngadepin masa-masa yang sulit, Bapak Ibu. Nah, makanya biarlah iman kita terlatih hari-hari ini, semakin hari semakin kuat, seperti fokus kita tahun yang lalu. Umat yang mengenal Allah, dan cara mengenal Allah itu cuma satu, praktek 4M, menjadi umat yang kuat. Kalau hari ini kita adalah umat yang mengenal Allahnya, mengenal kita ini siapa, kita tahu jelas, kita akan kuat. Apapun yang terjadi, seperti Yesus pernah katakan, orang yang dengar firman dan lakukan, dia seperti orang yang membangun rumah di atas batu karang yang teguh. Banjir boleh datang, badai boleh datang, angin boleh datang, hujan deras boleh datang, tapi rumah itu tetap berdiri kokoh, tetap tabah menghadapi segala hal. Jadi mari pagi hari ini terus berfokus kepada Tuhan, di dalam kebenaran, dan semakin tahu siapa kita, mengenal diri kita, bahwa kita ini adalah orang-orang yang sudah ditebus, kita ini adalah anak-anak Allah, kita orang benar, kita hidup dalam kebenaran, dan ada janji perlindungan yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Oke, itu saja yang saya tambahkan. Mungkin ada di antara Bapak Ibu yang menambahkan sesuatu. Kalau tidak, saya silakan kepada Hengki. Oh, Willy yang doa ya. Oke, silakan Will. Marilah kita masuk dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk firman-Mu pagi ini. Terima kasih Tuhan, Kau telah meneguhkan kami, bahwa kami ingin tetap setia pada-Mu Tuhan. Biarlah setiap kesukaran, apapun itu Tuhan, kami tetap tabah dan sabar Tuhan. Biarlah kami turut sekendak dengan firman-Mu selalu Tuhan. Biarlah firman-Mu menjadi pelita bagi hidup kami Tuhan. Bapa yang baik, terima kasih. Kami juga berdoa untuk hamba-Mu, Bu Dorcas, yang telah menyampaikan firman-Nya. Biarlah Engkau memberkati setiap kehidupannya, baik itu kesehatannya, pekerjaannya, pelayanannya Tuhan, dan keluarganya juga serta anak-anaknya. Bapa, kami juga berdoa untuk setiap anggota Keram Deo yang hadir pada pagi ini. Biarlah Engkau memberkati kami semua Tuhan, berkati setiap kesehatan kami, pekerjaan,
kebutuhan kami, dan keluarga kami, serta anak-anak kami, Tuhan. Biarlah setiap firman-Mu, Tuhan, menjadi pegangan buat hidup kami. Kami juga berdoa, Tuhan, biarlah setiap hidup kami, Tuhan, penuh dengan rasa syukur. Apapun yang kami lakukan, apapun yang kami terima, Tuhan, kami bisa bersyukur selalu. Apa yang baik, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara ini. Biarlah Engkau memberkati seluruh pemimpinnya, dari presiden, wakil presiden, menteri-menteri, hingga jajaran terbawahnya. Engkau kasih roh takut akan Engkau, dan setiap keputusannya, Tuhan, berasal daripadamu. Biarlah damai sejahtera, sukacita terjadi di bangsa ini. Engkau jauhkan, hindarkan dari segala hal bencana. Kuatkan, mampukan untuk setiap masyarakat Indonesia, Tuhan, untuk menghadapi apapun yang terjadi. Apa yang baik, kami juga mengucap syukur untuk pagi ini, Tuhan, kami bisa bangun pagi dengan tubuh yang diberkati. Terima kasih, Tuhan, kami akan selalu ingat dan mengucap syukur. Marilah kita bersama-sama doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang cukup, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ibu Dorcas, silakan tutup dalam doa, Ibu. Kami sadar Tuhan, kami sangat membutuhkan Engkau. Kami membutuhkan Roh Kudus untuk menolong dan membimbing kami terus ya Tuhan. Kami tahu kami berada pada zaman yang sukar, ketika semua manusia pada keegoisan masing-masing ya Tuhan. Ketika manusia-manusia kehilangan cinta, kehilangan kasih, kehilangan untuk memperhatikan satu sama lain ya Tuhan. Tuhan, kalau kami tidak berada di dalam Engkau, kami ada bersama dengan seperti mereka. Tuhan, Engkau yang memberikan kami kekuatan, kami sebagai orang-orang kudus Tuhan, kami boleh berada di dalam kehendak-Mu, di dalam jalan-Mu. Tuhan, kami juga berdoa di luar sana, juga Engkau kami percaya bahwa Engkau mengasihi mereka. Tuhan, sebelum Engkau datang yang kedua, Engkau boleh pakai kami semua sebagai alat-Mu. Diri kami yang boleh menjadi saksi. Perbaharuilah teruslah hidup kami supaya hidup kami boleh menjadi saksi kepada orang di luar sana yang belum percaya kepada Engkau, Tuhan. Bukan pada semua berbondong-bondong menuju kepada kebinasaan, tapi satu persatu Engkau boleh tarik kepada keselamatan Engkau ya Bapa. Tuhan, terima kasih. Engkau memberkati semua kami yang di sini. Terpujilah Engkau dan Engkau berkati kami pada hari ini, dari pagi hingga kami malam. Satu persatu apa yang kami kerjakan, Engkau berkati. Di dalam nama Engkau Yesus Kristus. Amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.